Kembali lagi di podcast cerita kita episode 1 part 2. By the way, ini kita udah beda hari ya. Jadi seragam kita juga udah beda. Iya, sama roknya. Oke. Kita kemarin udah ngobrol sampai mana? Sampai salah satu penari itu dia yang paling luas, padahal lagunya beda dari yang di briefing. Jadi kenapa kok dia bisa yang paling luas sendiri di antara yang lain? Oke. Itu kita skip dulu ya. Jadi emang mereka tuh melanjutkan tarian dan mereka berporos ke satu orang itu biar mereka bisa melanjutkan tarian itu. Nah, selanjutnya itu kita ada tampilan dari dance dan ada kayak sedikit teater dikit lah itu, dan di akhir kita ada flash mob. Dan yang di flash mob itu dia bisa-bisa aja untuk menarikan itu dengan badan yang lebih loose dibandingkan yang sebelumnya kita latihan. Padahal itu sebenarnya ya, waktu kita latihan terakhir kali, waktu gladi bersih, itu semuanya benar-benar lancar. Tapi ya emang waktu hari H penampilan itu kita kacau. Ya walaupun bisa dibilang gak sekacau itu, tapi sebenarnya kita lebih kacau dibandingkan waktu gladi bersih. Nah, setelah kita menyelesaikan penampilan pensi kita, tiba-tiba aja di dekat gazebo si penari tadi tiba-tiba terjatuh. Kita pikirnya dia pingsan, tapi ternyata dia emang teriak-teriak gitu, seperti orang yang kemasukan sesuatu. Sebenarnya tubuh si penari itu tuh menolak, tapi sepertinya sesuatu yang ingin masuk ke tubuhnya itu memaksa untuk masuk. Lebih kuat gitu ya? Atau gimana? Aku juga kurang tahu sih kalau soal itu, tapi emang pengen masuk gitu loh. Nah, terus kan setelah itu, oh ya ini disclaimer dulu, aku udah izin sama penarinya ya guys. Jadi kita nggak menceritakan secara tanpa izin dari si penari tadi. Nah, terus setelah itu kan kita ngerubungin tuh ya, kalau orang sedang kesurupan atau setidaknya cuma pingsan, kalau dihubungin orang kan otomatis dia nggak bisa dapat oksigen ya. Akhirnya kita dari kelasku itu tuh banyak yang marah karena kasihan kan si penari itu kalau nggak dapat oksigen, takutnya malah nanti kenapa-napa tuh gimana. Nah, akhirnya dia dievakuasi masuk ke dalam gazebo, sedangkan anak-anak yang lain kelas kita itu beresin barang-barangnya yang lain yang tadi berserakan. Sebentar, berarti kalian kan pensi itu di 2 terakhir, iya kan? Iya. Berarti yang satu yang setelah kalian itu terpaksa diberhentikan atau gimana? Enggak, itu tetap lanjut. Lanjut sih. Ya lanjut, tetap lanjut. Karena kan ada beberapa yang ke distract, ada yang melihat ke pensi kelompok selanjutnya, kelas selanjutnya, ada juga yang masih penasaran tuh kenapa nih orang gitu. Nah, terus sebelum ada dia pingsan kerasukan itu, ada yang cerita kalau ada yang dengar orang, entah itu siapa, salah satu dari siswa cowok itu bilang, wah dadi gue. Itu sebelum kerasukan atau gimana? Itu sebelum. Oh, sebelum. Pas nari? Itu iya, pas nari itu. Mungkin pas pada nonton terus pada ngomong kayak gitu. Pas setelah musik itu mati dan lampunya itu berkedip. Nah, intinya setelah dievakuasi itu tuh dia masih belum bisa kan, belum baik-baik aja gitu. Dan akhirnya si penari itu dimasukkan ke dalam kayak
rumah yang untuk kakak-kakak. Pendopo atau Iya mungkin bisa kayak aku lupa itu tempat bahasa sekretariat. Iya, sekretariatnya yang untuk tinggal kakak-kakak DA dan guru-guru. Nah, akhirnya kita semua Kristen Katolik dan juga Islam semuanya berdoa. Kalau kita kelasku itu tuh kita berdoa di tendanya dia ya. Iya betul. Kita berdoa di tendanya dia dan waktu kita balik ke tenda kita juga berdoa lagi. Tapi sebenarnya itu nggak cuma sampai situ. Walaupun dia udah baik-baik aja keesokan harinya sebelum kita pulang, itu sampai sekolah ternyata dia belum baik-baik aja. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya di sini yang kena itu nggak hanya satu orang, tapi yang paling parah itu satu orang itu. Ada dua lainnya yang emang kena efek dari itu. Itu kemasukan juga atau gimana? Kayaknya kan kalau misal kayak gitu itu kan energinya itu kan kuat banget ya. Iya. Jadi pasti orang yang emang juga mungkin sedikit sensitif bakal ikut ngerasain juga dampaknya. Iya benar. Iya, dan kebetulan sangga mereka memang sensitif semua. Nah, Yang dua orang itu teman dekat dari si penari tadi. Satu sangga juga mereka. Nah, sampai ke Semago itu sebenarnya semuanya baik-baik aja saat itu. Tapi entah kenapa ya, tiba-tiba saat pelajaran itu dua orang temannya tadi, teman si penari itu tiba-tiba juga nangis. Dan saat itu ada salah satu guru agama bantu balikin, itu kita balik ke tempat kejadian tadi waktu kita kemah. Jadi mereka bertiga tuh benar dibawa lagi ke tempat mereka kemah kemarin. Dan ternyata saat kesana itu tuh kita dikasih tahu kalau ternyata salah satu penyebabnya itu ada Duduk di batu besar. ya yang duduk di batu besar itu kan batu besar ada penunggunya ternyata. Dan ternyata omongan mereka tuh kurang sopan dan kasar. Mereka nggak bisa menjaga omongan dan sikap mereka di tempat orang. Oh, gini, yang salah satu yang paling parah itu Mm-mm. kayaknya ada yang marah-marah ke salah satu teman kita itu atau Bukan, itu itu benar? beda. Oh beda. Beda penunggu. Oh beda. Ya, tapi itu salah satu hal yang memicu. Tapi itu beneran marah-marah ya? Kebetulan aku nggak ada di tempat kejadian itu, tapi aku cuma dapat cerita dari teman-teman yang kebetulan ikut ke sana. Nah, karena saat mereka balik itu kita kelasku dan salah satu kelas lain yang kebetulan tendanya di sekitar batu besar itu dan tempat tongkrongannya tuh di batu besar itu, kita disuruh minta maaf dan berdoa bareng. Emang di kelas kita masing-masing sih. Nah, itu kita minta maaf bareng dan setelah itu alhamdulillah nggak ada apa-apa ya Nya. Itu dia Dianya nggak sempat apa-apa. kelas lain itu loh. Iya, itu untuk berdoa. Bukan. Setahuku itu marah-marah itu. Iya itu maksudnya. Ya, itu setelah berdoa sayang. Oh itu setelah. Itu sebelum Itu sebelum berdoa, berdoa. kan habis itu Iya kita kan berdoa. belum diceritain. Oh iya, maaf ya guys, ke-skip ternyata. Dan dia tuh kayak marah-marah. Ya marah-marah ke kelas tersebut karena ya mereka tidak bisa menjaga sikap mereka di situ. Karena ya gimana pun itu kan bukan tempat kita. Kita tuh kayak cuma berkunjung ya. Dan mereka tuh nggak bisa jaga sikap mereka di sana. Akhirnya si penari ini tuh marah-marah. Aku juga nggak tahu yang marah-marah itu dari si penari itu sendiri atau bukan dari penari itu sendiri. Aku juga kurang tahu karena kita dari kelas kita nggak ada yang boleh masuk ke kelas tersebut ya. Tuh. Tapi yang aku dengar penari itu tuh waktu berangkat, waktu sampai sekolah itu tatapannya udah kosong, jadi kayak langsung ke arah kelas itu. Yang aku dengar dari cerita mereka. Oke.
Terus ya setelah itu sebenarnya udah nggak ada apa-apa lagi. Setelah marah-marah, setelah berdoa itu cuma yang 2 orang tadi itu tuh masih kayak butuh rehabilitasi ya atau gimana, aku juga kurang paham. Itu diminumin air yang isinya doa. Oh iya guys, sebelumnya kita juga sempat ngundang pastor ya. Iya, sempat ngundang pastor juga di sekolah ini. Aku kurang tahu pastor atau apa, tapi kayaknya semacam pastor atau Oh, romo iya, gitu, pastor kurang tahu atau juga. romo. Nah, ya setelah itu kita waktu itu mau les kayaknya, atau kita ada ekstra. Pokoknya Oh kita iya, ada ekstra itu di kelas kita itu ada 2 orang tadi yang temannya si penari. Terus juga ada salah satu guru kita dan juga ada 2 temen cowok satu kelas sama kita yang sedang mendoakan air itu. Dan mereka bilang kalau ternyata air itu panas, membakar lidah mereka. Itu bener, aku nggak tahu rasanya gimana karena waktu itu kita tetesin ke tangan kita tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi mereka bilang itu sakit waktu minum itu. Dan mereka nangis lagi. Dan kalau kayak gitu kan otomatis kita udah nggak bisa pulang ya. Mau nggak mau kita harus bantu mereka kan. Akhirnya kita minta mereka untuk sholat, untuk wudhu ding, bukan sholat. Iya, udah. Ya kita minta mereka untuk sholat, wudhu maksudnya. Nah, mereka wudhu alhamdulillah aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Dan setelah itu mereka udah dijemput. Dan setelah itu ya udah nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Tapi fun fact-nya, yang merasuki si penari tadi masih ada di sekolah ini Sampai sekarang. sampai sekarang. Katanya bawa balik ke tempat lagi itu. Ya itu biar sebenarnya itu mau bawa balikan untuk melepas itu di situ, tapi dia nggak mau. Akhirnya Dia itu si yang Yang merasuki itu. iya. Nah, itu kan karena sebenarnya salah satu faktornya kan tadi yang nggak pada bisa menjaga lisan mereka itu. Akhirnya mereka balik ke sini untuk tadi dan juga berdoa. Kita mau berdoa untuk dia biar mau lepas. Dan emang lepas, cuma dia masih ada di sekolah ini aja. Wow, baru tahu soalnya kalau ternyata masih ada di sini. Sebenarnya ada cerita juga yang bersangkutan dari cerita ini yang sebenarnya juga ikut menyebabkan terjadinya kerasukan itu tadi. Cuma aku belum izin sama yang bersangkutan tersebut, jadi belum bisa aku ceritakan. Iya. Terus gimana? Kalau tutup gimana ya? Kalau tutup gimana Pak? ya agak nggak gong ya ceritanya. Apa gara kita udah tahu ya? Enggak sih, tapi justru aku kaget ternyata masih di sini. Aku nggak tahu soalnya. Kalau kamu tahu Nas? Dia Enggak sih. bentuknya ular. Kamu nggak tahu? Dia siluman ular. Dia cewek. Medusa. Dia di sini. Ngawur. Dia di sekolah ini tapi tepatnya di mana aku nggak tanya karena aku takut kalau aku kesana aku jadi kayak keinget. Oh, Kayaknya di kelas F sini. deh. Kelas 10 tapi. Kenapa sih emang? Soalnya emang serem. F kelas 11. Kalau 10. Oh, 10. Kalau kelas F kan memang dari dulu sebelum Iya. ada kejadian ini. Kalau kataku bukan di dalam kelas sih. Iya, bukan di dalam. Ya. Buat kelanjutannya kita bakal ngundang narasumber mungkin. Ya kalau mereka mau. Iya, kalau mereka Karena mau. ini ya, juga guys. termasuk cerita sensitif badan. Iya. Aku juga sebenarnya kemarin Masih traumatis ya. ini. Iya. Jujur Karena kebetulan ceritainnya. aku tuh juga salah satu yang jadi konseptor dari pensi kelas kita, dan itu menurutku agak menakutkan dan traumatis karena setelah kita pulang kemah itu, aku dan sanggaku itu kita makan bareng di salah satu restoran dekat sekolah. Dan kalian tahu apa? Apa tuh? Kita dengar teriakan cewek.
Jadi awalnya itu hujan deras banget, hujan yang benar-benar kayak badai gitu ya, sampai kita nggak dengar apapun. Terus ada kereta lewat, kan di situ tempat makannya deket kereta ya. Tapi dibarengin sama keretanya lewat itu ada suara teriakan melengking banget cewek gitu. Orang kayak lagi teriak kesakitan gitu loh. Tapi di satu tempat, jadi dia nggak ngikut keretanya, tapi benar-benar di satu tempat itu. Dan itu panjang banget. Jadi Iya. kalau kereta aku rasa nggak mungkin, karena kalau kereta ada suara kereta lewat kayak yang suara apa sih kayak wiu-wiunya gitu, itu pasti nggak lama. Dan itu benar-benar lama. Kalau aku mikirnya awalnya itu rel kereta, cuman kayaknya nggak mungkin ya kalau sampai ngalahin suara keretanya. Kayak suara kereta itu jalan samar-samar banget. Kita bener kalau ngomong tuh bahkan harus sampai teriak-teriak ya, kita harus deket banget. Karena emang dan kita suara teriakan. Ya mungkin itu pengalaman yang agak sensitif ya, dijadiin pelajaran juga. Iya betul. Guys, jangan lupa untuk kalau di tempat orang itu jaga lisan, Iya, jaga betul banget. sikap. Oke. Mungkin udah segini aja podcast kita untuk hari ini. Mungkin kedepannya kita bakal datengin penarinya atau gimana, kita belum tahu. Itu tergantung mereka apakah mau atau tidak. Yes. Dan ini aku ceritain gamblangnya aja ya guys, karena aku POV juga kita. ya, Iya. karena kita juga nggak tahu bagaimana detail yang mereka rasakan. Aku cuma dapat dari cerita-cerita dan apa yang kita rasakan itu sendiri. Kalau ada salah kejadian maaf ya guys, katanya juga karena ini kita berani dari pandangan kita aja, apa yang kita dapat dari teman-teman juga. Sudah. Oke. Bye. Jangan lupa follow podcast kita dan tunggu episode berikutnya.